Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum kita memulai materi fisiologi dengan submateri fisiologi sistem respirasi, perkenalkanlah nama saya Reni Dwi Agustina dengan nomor induk mahasiswa 2110101280, S1 Kebidanan alih jalur Universitas Aisyah Yogyakarta 2022. Dalam materi ini sebelumnya kita akan membahas tentang pernafasan atau respirasi. Apakah pernafasan atau respirasi itu? Jadi, pernafasan atau respirasi itu merupakan proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas di lingkungan atau perombakan bahan makanan menggunakan oksigen menjadi energi dan gas sisa pembakaran atau karbon dioksida. Pernafasan atau respirasi merupakan proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Setelah kita mengetahui apa itu arti dari pernafasan atau respirasi, sekarang kita belajar organ-organ sistem pernafasan manusia. Organ-organ sistem pernafasan manusia itu terdiri dari, kita bisa melihat gambar di samping ini ya, ini ada hidung, kemudian faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan pulmo. Nanti di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari masing-masing organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya, kita akan belajar organ-organ pernafasan pada manusia. Yang pertama tadi yaitu hidung. Apa itu hidung? Jadi, hidung terdapat saraf penciuman atau pembau. Jadi, kalau misalnya kita ada bau ya, otomatis hidung akan memberikan kode. Kemudian hidung yaitu gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Dan di dalam hidung terdiri dari dua lubang, kanan dan kiri, dibatasi oleh sekat hidung. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang fungsinya sebagai penyaring kotoran dari udara yang dihirup agar tidak masuk ke tubuh. Jadi, kenapa di dalam hidung ada rambut-rambut halus? Karena memang fungsinya untuk menyaring kotoran. Sehingga setelah sering kita bernafas seharian ya, itu di dalam bulu-bulu rambut itu sering ada kotorannya karena fungsinya memang sebagai penyaring kotoran dari udara yang dihirup. Selanjutnya kita akan belajar tentang faring. Kita lihat di dalam gambar ini ya, di faring ini ada 3, nasofaring bagian atas, kemudian orofaring dan laringofaring. Sekarang kita akan belajar lebih detail lagi apa itu faring. Yaitu faring itu nama lain dari tenggorokan bagian atas. Faring berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke trachea. Dan fungsi faring sendiri yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trachea. Di sini ada nasofaring, yaitu bagian atas tenggorokan,
terletak di belakang hidung. Kemudian ada orofaring, itu bagian yang terletak di belakang rongga mulut. Kemudian laringofaring, itu ya bagian paling akhir dari faring. Letaknya sangat berdekatan dengan laring, dapat bergerak dan berfungsi pada proses pernafasan dan menelan. Sehingga pada saat kita bernafas, pada saat kita menelan, ya, laringofaring inilah yang akan bekerja. Selanjutnya kita akan belajar tentang glotis dan epiglotis. Di sini jelas sekali gambarnya, ada epiglotis di bagian dalam, kemudian lidah, dan gambar glotis ini bagian lebih dalam lagi. Kita belajar satu persatu. Untuk glotis itu mengacu pada bagian laring, yaitu pita suara dan celah mempengaruhi modulasi suara melalui ekspansi atau kontraksi. Sedangkan epiglotis itu merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Mengacu pada flap cartilago di belakang akar lidah yang tertekan selama menelan untuk menutupi pembukaan batang tenggorokan. Jadi, seperti katup, epiglotis akan terbuka pada saat bernafas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu, pada saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan dan menyebabkan tersedak. Trachea ini terletak di batang tenggorokan, dan fungsi trachea dalam sistem pernafasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk seperti tabung berrongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Ini terletak di depan kerongkongan. Dan di trachea ada sel epitel silindris bersilia berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya kita belajar tentang bronkus. Di sini ada gambar ya, gambar bronkus ini jelas letak-letaknya. Ada bronkus kanan, kemudian lobus kanan. Kita beralih ke kiri, ada trachea ya. Kemudian bronkus kiri, bronki, bronchiolus, bawahnya ada lobus kiri, kemudian pleura, pleura fluid, dan diafragma. Nanti setelah ini akan saya jelaskan lagi. Bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trachea sebelum paru-paru. Bagian ini merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trachea ke alveolus, atau saluran yang menghubungkan antara trachea dan paru-paru. Bronkus ini terdapat di paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang berfungsi untuk mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Selain itu, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Dan cabang dari bronkus itu disebut bronchiolus, bentuknya tipis dan tidak bertulang rawan. Dan bronchiolus ini merupakan jalur udara utama di paru-paru. Yang terakhir kita belajar tentang pulmo ya. Tadi organ-organ pernafasan manusia sudah saya sebutkan, dan yang terakhir ini adalah pulmo. Pulmo itu paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus. Pulmo dikerubungi oleh selaput elastis. Apa itu? Namanya pleura yang terletak di dalam rongga dada di atas. Lalu diafragma yaitu sekat yang tersusun oleh jaringan ikat dan otot yang membagi rongga badan menjadi dua. Apa itu rongga badan menjadi dua? Yaitu rongga bagian dada dan rongga bagian perut. Dan di pulmo juga terdapat bronkus dan bronchiolus yang disebut alveolus.
Setelah kita belajar tentang organ pernafasan pada manusia, kita berlanjut belajar tentang mekanisme pernafasan. Bahwa pernafasan merupakan salah satu tanda vital paling utama bagi kita sebagai makhluk hidup. Seseorang bisa bernafas berkat kerjasama sistem pernafasan yang baik. Dalam mekanisme respirasi atau pernafasan, sederhananya dilakukan dengan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Pada sistem pernafasan manusia, berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Pada saat proses respirasi atau pernafasan berlangsung, maka akan terjadi dua mekanisme yang penting ini ya. Jadi apa saja mekanisme yang penting? Yaitu satu, inspirasi atau inhalasi. Itu pada saat kita menghirup udara. Yang kedua yaitu ekspirasi atau ekshalasi pada saat kita menghembuskan udara. Selama respirasi atau pernafasan, udara dari atmosfer itu dihirup ke dalam tubuh melalui lubang hidung yang disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Saat inhalasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Oksigen yang dihirup kemudian dibawa ke jantung dan seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan mekanisme proses ekspirasi, udara itu memiliki banyak karbon dioksida dilepaskan kembali melalui lubang hidung. Saat respirasi atau ekshalasi itu, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal dan udara itu akan keluar dari paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Dan tak lupa dalam mekanisme respirasi atau pernafasan ini memerlukan kerjasama antara otot tulang rusuk, diafragma, otot dada, dan otot perut. Adapun pernafasan ini dibedakan menjadi dua, tapi mekanisme juga terdapat dua mekanisme yang penting. Sekarang untuk pernafasan juga dibedakan menjadi dua, yaitu satu pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut. Nanti saya akan jelaskan apa itu pernafasan dada, apa itu pernafasan tentang pernafasan perut ya. Yang pertama tadi yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi akibat dari kontraksi dan relaksasi otot karena tulang rusuk dan tulang dada. Di mana untuk mekanisme inspirasi dan ekspirasinya yaitu kita belajar ya. Inspirasi atau inhalasi. Pada pernafasan dada yaitu otot antara tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang, volume paru-paru membesar, dan tekanan mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru agar tekanan dalam paru-paru dan udara luar sama. Lalu ekspirasi atau ekshalasi pada pernafasan dada, ini otot antara tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengempis kembali seperti semula, tekanan dalam paru-paru membesar, volume paru-paru mengecil. Hal ini menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara itu keluar. Di sini saya kasih gambar ya, biar lebih jelas. Kita lihat bersama-sama. Ini pada pernafasan dada, untuk itu gambar yang inspirasi. Kita lihat udara masuk, kemudian otot-otot antar rusuk melakukan kontraksi. Apa saja itu? Tulang rusuk kontraksi, tulang dada kontraksi, paru-paru, dan diafragma. Kemudian pada gambar yang ekspirasi, di sini juga jelas sekali. Udara keluar, semua otot-otot antar rusuk melakukan relaksasi. Relaksasi apa saja itu? Tulang rusuk, tulang dada, paru-paru, diafragma, semua relaksasi. Setelah pernafasan dada, kita belajar tentang pernafasan perut.
Pernafasan perut terjadi akibat kontraksi dan relaksasi diafragma dan otot perut. Adapun untuk mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan perut, yaitu inspirasi atau inhalasinya, otot perut berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru mengembang, volume paru-paru membesar, udara dari luar masuk ke dalam. Itu yang inspirasi. Sekarang ekspirasi atau ekshalasi. Itu otot perut relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, tekanan besar. Lalu volume mengecil dan udara keluar. Ini untuk gambar tentang pernafasan perutnya. Di sini jelas ya, untuk inspirasi udara masuk, paru-paru diafragma, kemudian untuk ekshalasi udaranya keluar dan otot-otot relaksasi. Kita belajar tentang frekuensi pernafasan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Di sini saya akan menjelaskan 5 saja tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama yaitu usia. Mengapa usia bisa mempengaruhi frekuensi pernafasan? Coba kita perhatikan. Bayi memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Yang kedua yaitu aktivitas. Kenapa aktivitas bisa mempengaruhi frekuensi pernafasan? Karena semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensinya pernafasannya pun akan semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasok energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin pun memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernafasan pada manusia. Kenapa? Karena laki-laki biasanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat faktornya yaitu suhu tubuh. Kenapa ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya itu menurun, otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernafasannya. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tetap hangat. Yang terakhir yaitu posisi tubuh. Kenapa bisa posisi tubuh itu mempengaruhi frekuensi pernafasan? Ini juga dapat dipengaruhi oleh posisi tubuh jika seseorang berada dalam posisi berdiri. Frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar. Kenapa memerlukan energi yang lebih besar? Karena untuk menjaga agar tetap seimbang. Kalau tidak membutuhkan energi yang lebih besar atau energinya sedikit, ya nanti tidak seimbang, akan tidak tegak juga, akan jatuh. Sehingga frekuensi pernafasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut dan tetap seimbang pada saat kita berdiri. Dari penjelasan tentang frekuensi pernafasan, sudah jelas ya apa faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Sekarang kita lanjut ke gangguan sistem pernafasan. Sebenarnya ada banyak sekali gangguan sistem pernafasan. Di sini saya akan menjabarkan sedikit gangguan sistem pernafasan. Bisa alergi. Kenapa terjadi alergi? Penyebabnya sangat beragam, antara lain debu, serbuk bunga, bulu binatang, jamur, suhu yang dingin, dan makanan yang mengandung banyak protein. Jadi seandainya misalnya di suhu yang dingin, alergi bisa muncul seperti bersin-bersin, kemudian gatal ya, seperti biduran, seperti itu juga bisa. Kemudian asma, gangguan pernafasan dengan gejala sesak nafas, nyeri pada dada,
batuk-batuk, dan nafas berbunyi atau mengi. Biasanya orang Jawa menyebutnya mengi ya. Disebabkan oleh peradangan dan atau penyempitan saluran pernafasan sehingga sulit untuk bernafas. Yang ketiga yaitu asfiksia. Pasti sudah tidak asing ya dengan kata asfiksia. Itu gangguan dalam pengangkutan oksigen atau O2 ke jaringan atau gangguan penggunaan O2 oleh jaringan. Lalu difteri. Difteri itu apa? Penyakit saluran pernafasan bagian atas karena infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Makanya kan diperlukan ya imunisasi DPT difteri ya. Pertusis dan tetanus. Kemudian selanjutnya bronkitis itu radang pada paru. Pneumonia itu radang dinding alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus pneumonia. Pleuritis yaitu radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Selanjutnya gangguan faringitis, radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu. Polip, hidung, dan amandel membesar pada tetap sehingga pemasukan udara terganggu, sehingga penderita sering membiarkan mulutnya terbuka. Selanjutnya ini kanker paru-paru lebih banyak akibat karena sering merokok. Dan gangguan pernafasannya lainnya yang pada akhir-akhir ini banyak sekali ya merebah wabah ini yaitu COVID-19. Gangguan pernafasan yang disebabkan kontaminasi COVID-19 sangat berisiko fatal bila dialami oleh orang-orang dengan penyakit bawaan yang biasa disebut komorbid. Contohnya seperti radang paru, bronkitis, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. COVID-19 ini menyebabkan gejala ringan seperti kehilangan penciuman atau anosmia, batuk-batuk, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan. Namun orang yang komorbid ini biasanya mengalami gejala yang lebih parah daripada yang tidak punya komorbid. Contohnya seperti kejadian lebih parahnya sesak nafas, saturasi oksigen menurun, dan tubuh lemas. Itu ya gangguan pernafasan pada manusia. Sebenarnya masih banyak lagi, saya jabarkan ini saja. Kemudian ini sudah selesai ya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan, ada yang bertanya. Nanti saya akan menjawabnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini tentang sistem pernafasan pada manusia sudah selesai. Saya Reni Dwi Agustina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.